Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini ada beberapa poin yang sangat penting yang pengen saya bahas. Di antaranya adalah ada beberapa indikasi menarik yang kita temukan di price action Bitcoin. Kemudian juga ada rumor hangat terbaru seputaran spot Bitcoin ETF. Dan juga kenapa volatility di minggu ini baru saja akan dimulai. Kita bakalan bahas semua itu di video hari ini, so stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 1,28 triliun dolar atau naik sekitar 0,41%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya sebenarnya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan rata-rata kenaikan dan penurunannya sebenarnya tidak terlalu signifikan, kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Satu-satunya yang pergerakannya lumayan itu cuman Solana, sekaligus menjadikan dia sebagai top performer hari ini dengan kenaikan 6,6% menuju 38,27 dolar. Jadi sudah satu minggu ini ya, sering banget Solana menjadi top performer di top 10 coin. Dan itu tentunya merupakan berita baik terutama untuk teman-teman yang merupakan holder Solana. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita bakalan mulai dulu dari apa sih event dan data ekonomi yang bakalan kita lihat mulai dari malam hari ini yang kemungkinan bisa menciptakan semacam volatility. Nah, nanti malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, itu kita akan kedatangan data ISM Manufacturing PMI yang dikategorikan juga sebagai high impact, teman-teman. Tetapi yang menurut saya akan lebih gila lagi adalah tentunya besok dini hari. Karena pada besok dini hari kita akan kedatangan Fed Interest Rate Decision atau keputusan suku bunga dari Bank Sentral di Amerika Serikat, diikuti juga Fed Press Conference. Sekali lagi, ini akan menjadi event yang paling ditunggu harusnya untuk minggu ini, karena selain kita akan melihat keputusan dari The Fed apakah akan pause kali ini atau tetap akan menaikkan suku bunga, selain itu juga tentunya yang tidak kalah penting adalah press conference-nya di sini, di mana Kakek Powell akan start untuk memberikan speech. Dan dari sana biasanya investor bakalan menerka-nerka gitu ya. Kira-kira apa nih clue yang disampaikan oleh Kakek Powell dan menebak kira-kira apa yang bakalan Fed lakukan berikutnya. Itu akan menjadi sangat penting. Jika kita melihat ada nada yang sangat dovish dari ketua The Fed atau si Kakek Powell, maka harusnya kita bisa melihat reaksi positif dari market. Sebaliknya apabila ada nada yang hawkish atau cenderung agresif dan ada clue mungkin bahwa masih ada kemungkinan kenaikan suku bunga di tahun ini, maka itu bisa menjadi katalis di mana kita akan kembali melihat sell off, ya at least di stock market Amerika Serikat. Tetapi tidak sampai di sana teman-teman, saya pengen ingatkan ke teman-teman bahwa besok juga kita akan melihat data continuing jobless claim, initial jobless claim di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diikuti juga hari Jumatnya kita akan mendapatkan data NFP dan juga unemployment rate di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hari Jumat nanti. So, untuk minggu ini volatility baru akan dimulai, mungkin baru nanti malam start, kemudian dini hari diikuti ada Fed Interest Rate Decision, besok malam akan ada continuing jobless claim, kemudian hari Jumat itu ada NFP dan juga unemployment rate. Jadi beruntun ada beberapa event dan data ekonomi yang high impact yang bakalan dirilis beberapa hari ke depan. So, itu adalah kenapa kita kemungkinan bisa melihat volatility selama beberapa hari ke depan. Kemudian teman-teman, kita sudah closing bulan Oktober nih. Dan hasilnya adalah memang untuk tahun 2023 kita masih bisa katakan sebagai Oktober gitu ya. Dimana di bulan Oktober ini kita melihat Bitcoin mengalami kenaikan 28,51%. Oke. Dan memang secara historis kalau kita lihat Oktober itu merupakan salah satu bulan terbaik lah secara historis gitu ya. Hanya ada dari tahun 2010 ya teman-teman hingga 2022 itu cuma ada 4 tahun saja di mana Oktober itu merah. Itu pun merahnya cuma biasa 4%, 9%, 12%. Jarang yang dalam gitu turunnya.
Nah, kalau misalnya kita lihat di bulan November sendiri, sebenarnya ya ini adalah dibilang bulan yang baik banget juga enggak, dibilang yang jelek banget juga enggak. Jadi netral gitu, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari 2011 hingga sekarang ada sekitaran 1, 2, 3, 4, 5 yang berwarna merah, sedangkan yang hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, rasionya tidak sebagus kalau di Oktober ya, tapi November masih termasuk oke lah. Cuman berita negatifnya mungkin adalah selama beberapa tahun terakhir, terutama 2021 dan 2022, itu November selalu merah gitu loh. Terakhir kali kita melihat hijau di bulan November itu di tahun 2020. 2019, 2018 juga kita merah gitu ya. Sisanya memang kita beruntun hijau. Pertanyaannya tentunya kali ini apakah kita akan kembali mencetak warna hijau atau warna merah? Kalian mungkin boleh kasih opini kalian masing-masing di kolom komentar di bawah. Kalau saya pribadi sih masih condong merasa bahwa November ini kita masih harusnya bisa melihat bulan yang hijau ya. Cuman saya nggak tahu apakah hijaunya bakalan setebal Oktober ataukah kita kembali akan melihat kenaikan yang mediocre gitu, yang mungkin cuman beberapa persen gitu ya. Dan kenapa saya beranggapan bahwa November masih akan hijau, nanti saya bakalan jelaskan di price action gitu ya. So, itu adalah yang kedua, teman-teman. Kemudian, berita hangat gitu ya, yang berkaitan dengan spot Bitcoin ETF. Kita tahu selama ini yang terus menjadi penghalang utama bagi kripto secara keseluruhan untuk dapat berkembang dengan baik di US itu adalah SEC. Kenapa? Kalian bisa melihat selama ini yang selalu mempermasalahkan proyek-proyek kripto yang bahkan bisa membuat bangkrut gitu ya. Sebuah proyek itu adalah SEC yang diketuai oleh Gary Gensler. Spot Bitcoin ETF yang terus di-delay pun, yaitu juga ulangnya si Gary Gensler. Tetapi ada hal yang menarik gitu, bahwa di tanggal 31 Oktober kemarin, dia menyampaikan tweet yang ya tentunya tidak memberikan kepastian ya teman-teman, tapi ada clue yang menarik di sini disampaikan. If Satoshi Nakamoto went as Satoshi Nakamoto for Halloween, will we be able to sell? Happy 15th anniversary to Satoshi's famous white paper that started crypto. Any crypto companies that are tricking investors should start treating them to compliance with the securities laws. Jadi, ini dianggap sebagian orang bahwa Gary Gensler ini lagi nge-shield crypto, terutama Bitcoin gitu. Karena kapan nih terakhir kali kita melihat Gary Gensler mempunyai nada positif lah terhadap kripto, terutama di Bitcoin. Tapi kali ini termasuk cukup positif teman-teman, karena dia mengucapkan Happy 15th Anniversary untuk white papernya Satoshi Nakamoto yang 15 tahun lalu membuat white papernya Bitcoin. Jadi udah 15 tahun nih teman-teman. Dan diucapkan oleh si Gary Gensler sendiri. Dan ketika tweet ini muncul, tentunya kalian bisa melihat ini semuanya udah mulai start nih, menerka-nerka. Apakah ini berarti bahwa Gary Gensler memberikan clue bahwa segera spot Bitcoin ETF itu bakalan di-approve gitu ya. Dan kemudian muncul rumor juga gitu ya. Ini saya temukan di beberapa tempat. Dan yang mengatakan ini juga termasuk akun-akun besar gitu ya. SEC to potentially greenlight spot Bitcoin ETF November 2nd. Jadi ini rumor yang sedang berkembang teman-teman, bahwa SEC berpotensi untuk memberikan lampu hijau terhadap spot Bitcoin ETF di bulan November ini dan tanggal 2 teman-teman, alias besok. Kalau misalnya mereka meeting di US, ya harusnya mungkin tanggal 3 lah kita dapat keputusan 3 November. Itu 2 hari dari sekarang teman-teman. Kalau sampai itu benar-benar terjadi, wah itu bisa menjadi berita yang luar biasa besar. Terutama untuk kita-kita yang mungkin sudah berinvestasi Bitcoin dan serok dari harga 16.000. Karena kita sudah melihat bagaimana teman-teman reaksi market ketika kemarin ada fake news. Putaran spot Bitcoin ETF yang di-approve, kita mendapatkan rally yang luar biasa kencang dalam waktu yang sangat singkat. Saya pribadi juga expect hal tersebut bakalan terjadi apabila benar-benar spot Bitcoin ETF itu bakalan di-approve. Nah, rumor ini datang dari mana? Ini saya tidak berani kasih kepastian ya teman-teman, tapi saya juga dengar-dengar katanya di tanggal 2 November ini kenapa dikatakan ada potensi
SEC bakalan memberikan lampu hijau terhadap spot Bitcoin ETF karena katanya nanti di tanggal 2 November itu akan ada pertemuan tertutup yang diadakan oleh SEC, yang artinya pertemuan rahasia lah gitu. Dan kita nggak tahu pembahasannya seputaran apa, tapi yang lagi hangat-hangatnya sekarang tentunya adalah masalah mereka dengan Grayscale dan tentunya dengan spot Bitcoin ETF. Nah, makanya muncul spekulasi apakah itu yang bakalan dibahas. Kalau memang iya gitu ya, dan misalnya SEC tidak lagi bisa menemukan alasan mengapa mereka harus menolak spot Bitcoin ETF, seperti yang mereka sudah lakukan beberapa tahun terakhir gitu ya, mereka selalu delay, mereka selalu deny atau menolak karena beberapa alasan tertentu. Kalau misalnya alasan tersebut tidak berdasar, teman-teman, maka lambat laun harusnya SEC itu juga akan kehabisan akal gitu. Nggak ada lagi alasan, karena semua alasan dibantah. Setiap mereka memberikan alasan, kadang-kadang dituntut lah, kadang-kadang kemudian ada yang melawan gitu kan, bahwa mungkin alasan yang disampaikan oleh SEC itu tidak masuk akal dan lain sebagainya. Nah, ketika memang alasan yang mereka berikan itu tidak berdasar, dan mereka terus memberikan alasan yang berbeda-beda, dan beda, ya pada ujungnya juga pasti mereka akan kehilangan akal gitu. Kecuali memang ada alasan yang mendasar kenapa mereka harus menolak gitu. Kalau nggak ada, ya berarti mereka diwajibkan untuk nge-approve gitu. Jadi itulah yang sedang berkembang sekarang, yang mudah-mudahan memang benar rumornya bahwa kita akan melihat spot Bitcoin ETF segera di-approve. Ya, kalaupun tidak di tanggal 2 November, kalaupun di tahun ini, itu udah menurut saya sebuah kado yang sangat besar, teman-teman. Untuk kita-kita yang merupakan investor kripto, nggak usah di November lah, Desember pun saya happy gitu loh. Asalkan benar-benar di-approve gitu. Dan perlu kalian ingat, final deadline dari sebagian besar aplikan spot Bitcoin ETF nanti itu ada di kuartal 1 tahun 2024. Jadi kalaupun tidak di-approve bulan November ini, toh kita paling lambat menunggu hanya sampai kuartal 1 tahun 2024. Masa tidak bisa sabar teman-teman, hanya kurang lebih 4-5 bulan lagi. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai mungkin dari monthly chart, teman-teman. So, apa yang kita bisa lihat di monthly chart? Karena kita sudah closing ya, teman-teman, closing monthly candle, dan pada akhirnya closing monthly candle menunjukkan sesuatu yang sangat amat positif, teman-teman. Kita bisa mengatakan ini adalah candle yang sangat bullish. Tidak hanya itu, teman-teman, tidak hanya karena body candle-nya yang cukup besar mengarah ke atas, tetapi juga kita sudah berhasil untuk breakout dan close di atas area yang harusnya menjadi resistance. Kalau di monthly kita bisa melihat range-nya 32.000 sampai 30.000 dolar. Kita closing di atas area tersebut. Yang berarti untuk sekarang saya cukup meyakini bahwa area 32 sampai 30.000 ini sekarang akan bertindak sebagai area support. Oke. Tentunya tidak hanya di monthly, di weekly chart juga kita menemukan bahwa Bitcoin juga sudah berhasil untuk breakout dan close di atas area resistance tersebut. Jadi di multi time frame yang besar, monthly, weekly, kita juga melihat Bitcoin berhasil untuk breakout dan close di atas area 32.000. Which is itu adalah sebuah indikasi yang sangat baik, dan menurut saya ini juga memperbesar chance di mana Bitcoin akan terus melanjutkan kenaikan dari sini. Nah, teman-teman, bukan berarti ketika saya katakan melanjutkan kenaikan itu lalu 15 menit kemudian kita ngepump ya. Saya nggak mau ada pemikiran seperti itu. Kita memang perlu proses. Kita nggak tahu koreksinya itu akan selama apa. Tapi karena di time frame besar kita melihat ada indikasi yang sangat baik, maka kita juga bisa expect bahwa kita masih akan tetap meneruskan kenaikan dari area ini. Cuma mungkin pertanyaannya hanya, lanjutkan kenaikannya itu apakah mulai dari sekarang, ataukah kita akan kembali nge-retest dulu ke area 32 sampai 31 ribu di sini sebelum pada akhirnya kita kembali naik ke atas. Senario manapun yang terjadi sama saja. Artinya midterm masih cenderung akan bullish. Tidak ada yang berbeda. Cuma pertanyaannya hanya apakah kita akan naik langsung dari sini ataukah akan koreksi dulu sebelum kita naik. Itu saja gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk sementara teman-teman, kalau kita zoom in ke time frame 4 hour, maka kita sekali lagi menemukan bahwa semakin jelas indikasi yang diberikan oleh Bitcoin bahwa kita sekarang berada di sebuah pattern yang dinamakan semacam ascending triangle. Sekali lagi, ini adalah
sebuah pattern bullish continuation, teman-teman. Oke, dan ini adalah berarti untuk teman-teman yang sampai hari ini, yang terutama yang traders ya, yang sampai hari ini belum masuk ke setup apapun, ini bisa dijadikan sebagai setup berikutnya. Oke, cara yang paling agresif adalah tentunya ketika breakout kalian langsung masuk. Cara yang lebih konservatif adalah apabila kalian breakout, kalian zoom in ke time frame kecil, mungkin di 15 minute chart atau 1 hour, untuk menemukan semacam flag kecil, dan ini adalah peluang bagi kalian untuk kemudian masuk. Ini adalah cara paling lebih konservatif. Kenapa? Karena kalian mendapatkan dua konfirmasi secara sekaligus. Kalian mendapatkan breakout di time frame 4 hour, kalian mendapatkan bullish continuation pattern di time frame kecil. Itu akan lebih konservatif. Tapi tidak semua trader itu konservatif. Ada yang modelnya mungkin agresif, bahkan mungkin sempat membeli di sini. Karena mungkin di video kemarin atau 2 hari yang lalu ya teman-teman, saya lupa. Kemarin atau 2 hari yang lalu saya sampaikan bahwa kalaupun teman-teman merupakan tipikal trader yang agresif, ini bisa dijadikan sebagai peluang gitu ya. Kalau ternyata kita nge-retest ke sekitaran area trendline di sini, which is sebenarnya kita tidak sempat menyentuh persis ke area trendline, tapi kita mendekati area trendline tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya memang kita akan nyentuh lagi ke area trendline itu dan membuat reversal pattern, ini sebenarnya juga bisa dimanfaatkan. Oke, walaupun cenderung ini juga kategori agresif. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian buy di sini kan ada potensi tentunya kita melakukan breakdown, bukan breakout, justru breakdown gitu. Tapi ini worth it menurut saya untuk diambil kalau misalnya teman-teman merupakan trader dengan profil risiko tinggi, karena sekali lagi ascending triangle itu adalah sebuah pattern yang menurut saya sangat-sangat menarik gitu ya. Karena kan kita terus menerus membuat apa? Higher low terus-menerus dibentuk, sedangkan area atas ini datar gitu kan. Itu kan yang namanya ascending triangle. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masuk setiap kali ada retest di area trendline di sini, maka kalau ascending triangle ini adalah valid, stop loss kalian kemungkinan tidak akan kesentuh. Kalaupun kita terkoreksi lagi, itu hanya akan membentuk higher low baru, higher low baru, higher low baru gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tertarik untuk memanfaatkan setup untuk long, saya rasa ini juga bisa menjadi salah satu tempatnya. Selain yang dua tadi ya, selain kalau misalnya teman-teman mau lebih konservatif gitu ya, kalian tunggu breakoutnya. Ini pun masih cenderung agresif. Yang lebih konservatif lagi kalian tunggu konsolidasi dan kemudian masuk. Next target kalau misalnya kita lihat dari area horizontal key level, maka sekali lagi kita akan temukan area 37.500 itu akan menjadi area key level berikutnya. 37.500 sampai area 40.000 itu akan menjadi target berikutnya untuk Bitcoin, saya rasa. Jadi untuk midterm tidak ada perubahan, saya masih cenderung akan berada di kubu yang bullish. Kalau untuk short term, tentunya saya masih merasa bahwa kita belum melihat adanya volume yang terlalu signifikan, menandakan bahwa sampai sekarang pun market masih cenderung berada di fase yang sideways. Jadi saya rasa kita masih bisa saja teman-teman untuk bolak-balik di sekitaran area di sini. Dan kemudian baru pada akhirnya kita breakout. Ini bisa aja kita melihatnya mungkin ketika ada event-event seperti Fed Interest Rate Decision atau seperti NFP, baru pada akhirnya kita melihat breakout tersebut terjadi. Dan kalian harus aware juga apabila ada sebuah fake out teman-teman. Kalau misalnya ada percobaan untuk bear trap, katakanlah kita jebol ke bawah tapi kemudian kembali closing di atas. Ini biasanya adalah untuk percobaan pertama mancing teman-teman untuk short, yang kedua juga untuk melikuidasi orang-orang yang mungkin sudah start untuk melakukan long di sekitaran area di sini. Dan itu sangat wajar untuk terjadi karena ya tahulah market maker pengennya kan tetap cuan gitu ya. Sehingga mereka akan mencoba untuk mendorong ke harga yang titik likuidasinya paling banyak, dan saya rasa di bawah area ini itu cukup banyak nih orang-orang yang taruh stop loss. Jadi saya tidak akan heran kalau ternyata kita akan membuat fake out dulu dan kemudian kita start untuk kembali rally ke atas. Jadi untuk sementara atau short term, saya sebenarnya melihat bahwa kita kemungkinan akan breakdown lagi dan kembali ke area trendline baru kembali bounce. Nah ini kita harus hati-hati di sini teman-teman. Bisa aja ada percobaan untuk fake out sebelum pada akhirnya kita naik ke atas.
Karena sekali lagi akan ada beberapa event yang berpotensi menggerakkan harga secara sangat volatil, dan itu biasanya bisa dijadikan alasan oleh market maker untuk kemudian membuat candle yang aneh-aneh gitu, yang nyeleneh, yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk melakukan likuidasi. Gitu ya. Tapi untuk gambaran besarnya saya masih kukuh dengan senario di mana kita akan move higher dari sini menuju ke area 37 sampai ke area 40.000 dolar. So, itu aja untuk video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.